Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai wawasan yang harus dimiliki oleh guru sekolah dasar. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Diah Kusuma Dewi, Felina Harisatun, Diana Mustafidah, Jumaidah, dan Muhimmatun Novianti. Pada kesempatan kali ini, kelompok 4 akan membahas 4 rumusan masalah. Yang pertama, apa hakikat sekolah dasar? Yang kedua, apa pengertian guru sekolah dasar? Yang ketiga, apa saja permasalahan yang terdapat di sekolah dasar? Dan yang terakhir yaitu, bagaimana profil guru sekolah dasar yang ideal? Materi yang pertama akan disampaikan oleh Diana Mustafidah, kedua akan disampaikan oleh Jumaidah, materi yang ketiga akan disampaikan Muhimmatun Novianti, dan materi yang terakhir akan disampaikan Felina Harisatun. Silakan disimak dengan baik ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Hakikat sekolah dasar. Sekolah dasar atau SD adalah bagian terpadu dari sistem pendidikan nasional yang berlangsung selama 6 tahun di sekolah dasar dan selama 3 tahun di sekolah lanjut tingkat pertama atau SLTP atau Satuan Pendidikan Sederajat atau biasanya disebut dengan SMP, Sekolah Menengah Pertama. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah jenis pendidikan formal untuk peserta didik usia 7 sampai dengan 8 tahun dan merupakan pernyataan dasar bagi pendidikan yang lebih tinggi. Jika usia anak pada saat masuk sekolah dasar merujuk pada definisi pendidikan dasar dalam undang-undang tersebut, berarti pengertian sekolah dasar dapat dikatakan sebagai institusi pendidikan yang menyelenggarakan proses pembelajaran dasar selama 6 tahun yang ditujukan kepada anak usia 7 sampai 12 tahun. Jadi menurut undang-undang yaitu Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003, sekolah dasar merupakan institusi atau lembaga pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan selama 6 tahun yang ditujukan kepada anak usia 7 sampai 12 tahun. Sedangkan menurut Fahmi Nugroho, sekolah dasar pada hakikatnya merupakan satuan atau unit lembaga sosial yang diberikan amanah atau tugas khusus oleh masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan dasar secara sistematis. Waini Rasyidi mengungkapkan bahwa sekolah dasar merupakan perwujudan dari salah satu lembaga pendidikan yang dilaksanakan selama 6 tahun dan untuk mempersiapkan peserta didik menuju ke tingkat sekolah menengah pertama. Jadi, SD merupakan sebuah lembaga nasional yang menyelenggarakan proses pendidikan selama 6 tahun kepada anak usia 7 sampai 12 tahun guna mempersiapkan peserta didik menuju ke tingkat sekolah menengah pertama. Itu guru sekolah dasar. Nah, guru sekolah dasar merupakan tiang utama dalam dunia pendidikan sebagai pondasi yang akan memopang dan menjadi tumpuan awal dari proses pendidikan. Di sini ada beberapa pendapat mengenai pengertian guru. Yang pertama adalah menurut KBBI, yaitu guru adalah orang yang pekerjaannya atau mata pencahariannya sebagai mengajar. Yang kedua, menurut Idris dan Lisma, guru adalah seorang dewasa yang bertanggung jawab. Nah, di sini bertanggung jawab memberikan bimbingan kepada peserta didik dalam hal perkembangannya yang meliputi perkembangan jasmani dan rohani untuk mencapai tingkat kedewasaan, mandiri, dan tingkat sosial. Nah, yang ketiga, menurut Hamzah. Menurut Hamzah, guru merupakan orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik.
Nah, pendidikan dasar ini merupakan jenjang pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan berikutnya. Seperti guru yang lainnya, guru SD memiliki banyak peran yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah perannya membimbing. Di sini guru sekolah dasar harus mampu menjadi panutan yang dapat digugu dan ditiru oleh peserta didik. Yang selanjutnya adalah peran mengajar. Sebagai guru kelas, harus memiliki kemampuan mengajarkan semua mata pelajaran atau menguasai semua materi yang diampu di sekolah dasar. Nah, yang terakhir adalah pelatih. Peran pelatih dalam pendidikan sekolah dasar tidak begitu dituntut karena peran tersebut lebih banyak dilakukan dengan peserta didik yang telah dewasa. Beberapa permasalahan yang ada di sekolah dasar, salah satu pemicunya yaitu perubahan kurikulum. Menurut Krisandi tahun 2015 menyebutkan beberapa masalah yang dihadapi oleh guru dalam perubahan kurikulum diantaranya yaitu 1. Kesulitan dalam menyiapkan media pembelajaran. Pada masa kurikulum 2013, media pembelajaran menjadi salah satu aspek penting dalam pembelajaran kurikulum 2013. Namun pada kenyataannya, masih banyak guru yang melakukan pembelajaran secara ceramah dan monoton. Yang kedua yaitu pemahaman guru terhadap kurikulum 2013 yang masih kurang menyeluruh. Tidak dilibatkannya guru dalam proses pengembangan kurikulum menjadikan guru tidak terbiasa dan bingung dalam kurikulum 2013. Yang selanjutnya yaitu kendala dalam pemaduan antar muatan pelajaran dalam tematik. Pada masalah ini, guru seolah-olah mengajarkan semacam kumpulan mata pelajaran namun disajikan secara bergantian. Yang keempat yaitu penguasaan IT pada guru yang masih kurang. Masalah yang berkaitan dengan kompetensi guru terutama pada penguasaan IT masih menjadi problematika dalam pendidikan selama ini. Materi selanjutnya yaitu profil guru SD yang ideal. Pendidikan abad 21 merupakan paradigma baru dalam pendidikan yang berusaha mengakomodasi karakteristik-karakteristik peserta didik dan kebutuhan akan pendidikan di era abad modern ini. Seorang guru abad 21 harus memiliki berbagai keterampilan yang relevan dengan perkembangan dunia pendidikan global serta mampu membelajarkannya sesuai dengan karakteristik generasi abad 21. Menanggapi hal tersebut, kriteria guru sekolah dasar yang ideal di era abad 21 menurut Harisma 2019 diantaranya yaitu yang pertama, pengetahuan tentang diri sendiri. Guru yang efektif mampu memahami diri mereka sendiri dan peka terhadap kebutuhan siswa. Seorang guru harus mampu mengenali karakteristik siswanya, baik itu meliputi ciri fisik, multiple intelijensi, gaya belajar, dan kekhasan lainnya yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Akan tetapi, hal itu akan lebih mudah diwujudkan ketika seorang guru telah selesai dengan dirinya sendiri. Yang kedua yaitu pengetahuan tentang siswa. Seorang guru wajib untuk mengetahui karakteristik setiap siswanya. Pengetahuan berupa ciri fisik, keterampilan, bakat, gaya belajar, tahap perkembangan, dan kesiapan untuk belajar materi baru. Pengetahuan tersebut akan sangat membantu guru untuk menjalin kedekatan secara emosional dengan siswanya. Dengan terjalinnya relasi yang dekat dan harmonis antara guru dan siswa, guru dapat lebih mudah mengenali gejala-gejala perubahan perilaku siswa maupun masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Yang ketiga yaitu kompetensi sebagai pendidik. Dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dikatakan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Terdapat 4 kompetensi yang harus dikuasai oleh guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,
kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Kemudian kriteria guru SD yang ideal yang keempat yaitu pengetahuan tentang mata pelajaran. Penguasaan materi pelajaran merupakan satu aspek yang penting bagi keberhasilan seorang guru dalam menyampaikan pembelajarannya. Terlebih di era digital yang mana segala macam informasi dapat diakses dengan mudah oleh siapapun termasuk anak SD. Bila anak SD terkenal dengan berbagai pertanyaan yang menggelitik dan out of the box, maka pertanyaan-pertanyaan anak generasi alfa bisa jadi lebih kritis. Oleh sebab itu, seorang guru harus benar-benar menguasai materi yang diampunya. Yang kelima yaitu keterampilan tentang Universal Design of Learning, atau biasanya disingkat dengan UDL. Di kelas saat ini selalu dijumpai berbagai keragaman anak. Siswa melihat, mendengar, berbicara, menulis, berinteraksi dengan orang lain, memahami dengan cara yang berbeda-beda. Menurut Uni Ambarwati 2017, UDL adalah kerangka konsep untuk belajar mengajar. Keberagaman siswa diakui dan diakomodasi dalam UDL karena perbedaan mereka dikenali sejak awal. Guru menyediakan berbagai pilihan belajar untuk siswa, sehingga ide dari UDL ini menyediakan suasana dan lingkungan belajar yang beragam. Selain itu, fokus dari UDL adalah partisipasi aktif semua siswa dalam pembelajaran, membantu setiap individu siswa untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, dan memastikan antusiasme dalam belajar. Yang keenam yaitu pembelajaran berbasis teknologi. Seorang guru di era kecanggihan teknologi ini harus dinamis terhadap perkembangan teknologi dan berkemauan untuk mempelajari berbagai teknologi yang menunjang pembelajaran. Melakukan demonstrasi kelas yang didukung dengan multimedia, menggunakan grafik presentasi untuk menangani berbagai gaya belajar siswa, dan mendesain pelajaran yang mewajibkan siswa menggunakan teknologi sebagai alat penyelidikan. Kemudian yang ketujuh yaitu adaptif terhadap pergantian kurikulum. Sebagai konsekuensi dari percepatan perubahan zaman, kurikulum pun dapat berubah agar pendidikan tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Idealnya, perubahan kurikulum dilakukan setiap 10 tahun sekali atau sesuai kebutuhan. Meskipun saat ini baru saja diterapkan sebuah kurikulum baru di Indonesia, yaitu kurikulum 2013, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan kurikulum akan dikembangkan atau akan kembali berganti. Menghadapi fenomena tersebut, seorang guru harus siap dengan segala situasi dan kemungkinan yang akan terjadi. Guru yang ideal di tengah dinamika dan kompleksitas dunia pendidikan abad 21 adalah guru yang dapat berlaku adaptif dengan perubahan kurikulum yang mungkin saja terjadi. Guru harus mampu belajar di tengah keterbatasan seperti keterlambatan pembagian buku pedoman kurikulum maupun fasilitas penunjang implementasi kurikulum baru lainnya dari pemerintah. Guru harus bisa mencari sendiri sumber informasi dan kajian terkait kurikulum baru, baik melalui internet, forum, dan lain sebagainya. Kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi kepribadian yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa,
arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi sosial yaitu kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi profesional yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Jadi, guru sekolah dasar merupakan guru yang sangat penting dan sangat berpengaruh bagi berkelanjutannya proses pendidikan yang akan ditempuh. Guru diharapkan memiliki wawasan yang tepat mengenai kedudukannya dalam pendidikan. Seorang guru diharapkan mampu menjalankan tugasnya sebagai guru yang profesional dan mampu mengimplementasikan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Guru juga harus dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah dasar. Adapun kriteria guru sekolah dasar yang ideal di era abad 21, diantaranya harus menguasai pengetahuan tentang diri sendiri, pengetahuan tentang siswa, kompetensi sebagai pendidik, pengetahuan tentang mata pelajaran, keterampilan tentang universal design of learning, dan pembelajaran berbasis teknologi, serta adaptif terhadap pergantian kurikulum. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.